Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penilai dan yang terhormat Bapak Ibu guru Pamong, perkenankan saya Novaria Boru Ginting, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021, angkatan keempat, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dengan program studi pendidikan ekonomi dengan nomor UKG 2015 02919728. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA swasta Yosef Arnoldi Bagan Batu Riau dengan judul Kerjasama Ekonomi Internasional. Terima kasih. Mohon masukan dan koreksinya. Selamat siang anak-anak Ibu. Oke. Apa kabar? Iya, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dulu yang dibawakan oleh Dea. Amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih untuk Dea. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Florencia. Kenapa Florencia tidak hadir? Tidak tahu ada, tidak ada kabar. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Florencia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang kerjasama ekonomi internasional, maka Ibu akan tanya dulu nih, siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Oke, silakan Yohana. Materi kita minggu lalu mengenai pajak. Oke, mengenai pajak. Nah, apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang balas jasanya akan diterima secara tidak langsung. Silakan Cynthia. Itu pajak singkatnya dari dibilang si Yohana tadi, pajak itu iuran wajib masyarakat untuk kehidupan. Oke, iuran wajib kepada pemerintah. Silakan Aldi. Oke, materi kita yang sebelumnya itu yang pastinya tentang pajak. Yang artinya pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayar wajib oleh warga negara itu sendiri. Pajak itu seperti balas jasanya tidak langsung. Oke, balas jasanya tidak langsung. Osintan. Oke, dipungut berdasarkan undang-undang. Silakan Sri. Bersifat wajib. Bene? Memaksa. Nah, bersifat memaksa. Nah, berdasarkan yang memungut jenis pajak itu siapa saja sih yang memungut? Siapa yang ingat? Oke, Oscar. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Oke. Contoh dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak kendaraan. Pajak kendaraan. Nah, Pajak pusat itu macam penghasilan itu. oke, berarti pajak penghasilan. Berarti kalian sudah ingat semua materi kita yang sebelumnya. Nah, lalu apa kaitan materi kita sebelumnya itu dengan materi kita yang sekarang? Kalau kita misalnya butuh dari Jepang barang itu, berarti kita ngapain? Impor atau ekspor? Impor, benar kata Johan. Nah, bagus. Kalau kita impor, nah barang yang masuk ke negara kita itu dikenakan pajak atau tidak? Kan, tapi dalam bentuk bea cukai, ya. Jadi bukan beasiswa ya, Oscar ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Nah, adapun indikatornya,
kamu diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian dari kerjasama ekonomi internasional, lalu menguraikan manfaat-manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, adapun keterampilan yang akan dituntut dalam pembelajaran kita hari ini itu adalah menyajikan hasil analisis bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional melalui media lisan dan tulisan. Nah, inilah tujuannya pembelajaran kita pada hari ini. Kamu nanti mampu diharapkan menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional itu secara lisan. Tanpa harus melihat buku, kamu sudah tahu apa arti dari kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang kedua, menguraikan manfaat kerjasama ekonomi internasional secara tulisan. Nah, selain dari lisan, kamu juga bisa menguraikan manfaatnya itu secara tulisan. Lalu yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang tahu pengertian dari kerjasama? Oke, Osintan, silakan. Kalau dia dalam bentuk kerjasama, ada hubungan antara manusia atau ada interaksi antara yang satu dengan yang lain. Bisa juga antar negara. Kalau sudah internasional berarti sudah ruang lingkup yang lebih besar. Dari apa aja yang akan kita bahas? Pertama pengertian, lalu manfaat, lalu bentuk. Nah, nanti kamu akan dibuat dalam bentuk kelompok, kamu akan berdiskusi. Maka ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, dalam proses ini kamu akan dinilai dalam bentuk penilaian kelompok, diskusi. Bagaimana tentang tanggung jawab kamu, kejujuran kamu, kedisiplinan kamu. Mau nggak kamu mengeluarkan pendapat, nanti itu dinilai. Ya, apa saja yang diharapkan dalam materi kerjasama ekonomi internasional ini, bahwa nantinya setelah kamu belajar ini, kamu bisa meningkatkan ya sikap kejujuran. Itu yang pertama. Nah, karena kalau kita bekerja sama harus ada kejujuran, karena kamu harus menunjukkan sikap sopan santun. Ibu akan tanya satu persatu ini. Bentuk-bentuk kerjasama yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan satu aja. Piket kelas, kata Hedi, bentuk dari kerjasama dalam ruang lingkup yang kecil itu adalah piket kelas. Ipan? Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong apa, Nak? Membersihkan lingkungan. Oke. Nah, Pika, kerja kelompok. Novia? Kegiatan OSIS. Aduh, Sri? Bermain bola voli. Ini dalam ruang lingkup kecil. Sekarang kerjasama di bidang ekonomi yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar, harus kerjasama kan? Nah, apa? Iya, jualan. Kan kalian cari dana kan? Ada kerjasama nggak di situ? Ada. Nah, itulah bentuk realnya yang kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang perhatikan gambar. Pesan tersirat dari gambar ini apa? Kerjasama antar negara. Dari mana kamu tahu itu adalah kerjasama antar negara? Dari bendera. Bendera siapa saja tuh? Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, iya ada beberapa. Nah, itulah kerjasama ekonomi internasional. Jadi ada menyangkut beberapa negara. Mengapa kita perlu melakukan kerjasama ekonomi internasional? Supaya ekonomi kita maju. Oke. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Lalu apa manfaat kerjasama ekonomi internasional? Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan yang pertama?
mencukupi kebutuhan dalam negeri. Aldi, silakan. Kalau yang maksud mencukupi kebutuhan dalam negeri kan tentu kalau di dalam negeri kita itu ada barang yang tidak bisa kita olahkan. Jadi kita mesti mengimpor dari negara lain Bu, agar bisa mencukupi kebutuhan kita itu. Oke, perluas lapangan pekerjaan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Jeremia. Oke. Dengan memperluas lapangan pekerjaan kan, misalnya kalau kita kerjasama dengan negara lain seperti Cina, kita bisa barter tenaga kerja, sehingga pekerja-pekerja di Indonesia itu atau pengangguran di Indonesia itu berkurang. Jadi aktivitas ekonomi di Indonesia kita itu semakin maju. Nah, contohnya itu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri disebut apa? Kita TKI, kata si Ipan, terjadinya alih teknologi. Nah, kaitkan dengan pembelajaran kita sekarang. Siapa yang bisa jelaskan? Penggunaan gadget pada saat pembelajaran. Selama pandemi ini kamu gunakan aplikasi apa? Zoom. Selain Zoom apa? Google Classroom, Exambro. Kalau tidak pakai e-learning, ya kan? Nah, itu. WhatsApp kita pakai nggak dalam pembelajaran? Pakai. Apa lagi? Telegram. Iya, makanya gue bilang mempercepat alih teknologi. Ingat ya. Sekarang meningkatkan pendapatan dengan ekspor. Ini gimana ceritanya? Aldi. Kalau contohnya negara kita ini pakai ekspor ke negara lain kan tentu barang produk kita di negeri ini langsung ke negara luar, dan pasti penjualannya dengan harga yang banyak tinggi. Ketika kita mengekspor tentu pendapatan negara kita naik melalui penjualan ini. Iya, kan tadi kan barang-barang yang kita produksi itu kan berlebih, ya kan? Lalu kita ekspor keluar negeri, dijual di sana, maka itu menghasilkan yang disebut dengan devisa. Nih, mantap semua, kasih applause dulu untuk kita semua. Ya, karena sekarang kehidupan kita ini bukan lagi nasional, nakku, sudah mencakup internasional. Nah, mungkin suatu kebanggaan kita kemarin kan Pak Presiden Jokowi diangkat jadi apa? Iya, kata Jeremy, Presiden G20. Bayangkan, mulai dari tahun 99 G20, baru inilah kita jadi presiden kan? Salah satu anak bangsa sudah mengguncang dunia. Padahal Soekarno bilang berapa? 10 kan? Berarti kurang 9 lagi. Mungkin itu salah satunya nanti kamu. Ya kan? Dengan kerjasama ini siapa tahu nanti kamu menghasilkan produk-produk yang bisa mengguncang dunia. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama berdasarkan negara yang terlibat. Oke, yang pertama bilateral. Kalau dengar kata bi, kamu pemikirannya berapa? 2. Oke, jadi kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Siapa yang bisa buat contoh? Johan? Kerjasama siapa dengan siapa? Negara mana dengan negara mana? Oke, Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Ya, itu adalah bentuk kerjasama ekonomi antar beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan. Siapa yang bisa buat contoh? Oke, Yohana. Kerjasama antara negara-negara ASEAN. Oke, negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara regional. Nah, ini adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawasan atau wilayah tertentu. Nah, dia kan sudah dalam satu kawasan nih. Lalu di dalam satu kawasan nih buat lagi organisasinya. Siapa yang bisa buat contoh? Oke, Osintan. Kerjasama antara negara Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Oke, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Sering disebut dengan Benelux. Iya. Kalau di ASEAN ada triangle. Itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kita lihat kerjasama antar regional. Nah, kalau kerjasama antar regional, dia kerjasama regional yang satu dengan regional yang lain.
Siapa yang bisa buat contoh? Oke, Oscar. Kerjasama antara Uni Eropa dan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Oke, kerjasama Uni Eropa dan kerjasama negara ASEAN. Jelas? Mantap sekali. Ada multilateral. Kalau multilateral tidak ada lagi pembatasan wilayah, tapi sudah melingkupi dunia. Siapa yang bisa buat contohnya? PBB. Itu apa yang mana? PBB ini yang mana ini? Oh iya, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan? Yang satu lagi baris berbaris. WHO. Itu WHO itu organisasi apa? Kesehatan. Berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Nah, ini berdasarkan usaha. Contohnya adalah OP. Pernah nggak Indonesia masuk ke organisasi OP? Pernah ya kan? Nah, jadi OP itu kerjasama apa? Iya, kata Ipan dan Jere adalah pengekspor minyak. Kasih dulu plus untuk kalian semua. Mantap. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ya. Maka kalian akan membahas beberapa soal, lalu nanti dipresentasikan. Oke, silakan kelompok 1 Osintan, Samuel, Yusuf dan Oscar. Silakan bergabung. Lalu Sela, Dea dan Aldi bergabung jadi kelompok. Lalu masuk kelompok 3. Tadi yang Sela ya diangkat ya nak ya. Sela, Aldi dan Dea itu kelompok 2. Kelompok 3 Jere, Cynthia, Marcella dan Sri. Kelompok 3 udah. Kelompok 4 masuk si Johan, Yohana, Ipan dan Bene. Silakan aku. Bene. Lalu kalian bertiga, berarti kelompok 5 itu ada Nopia, Vika dan Heidi. Ibu akan bagi LKPD-nya. Kamu akan kerjakan. Oke. Lihat LKPD-nya. Lihat petunjuk pengerjaan LKPD-nya serta perhatikan gambar pada lembar di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam LKPD melalui diskusi kelompok. Silakan mengumpulkan informasi melalui sumber yang relevan seperti buku paket ekonomi kelas 11 IPS atau menggunakan internet. Lalu kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, mengumpulkan LKPD yang telah diisi. Lalu ada 4 pertanyaan, tapi pertanyaan nomor 1 itu ada 2. Maka nanti setiap kelompok 1 yang dipresentasikan. Kelompok 1 gambar pertama, kelompok 2 gambar kedua, lalu nomor 3 kelompok 3, lalu nomor 2 kelompok 3, nomor 3 kelompok 4, nomor 4 kesimpulan berarti kelompok 5. Oke. Iya, boleh. Ini kan nampak apa? Batu? Iya, nampak di situ kan kerjasamanya. Oke, silakan. Kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Wajah. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu gambar 1. Siapa pelakunya? Yang pertama negara Republik Indonesia dan negara Cina. Ya. Kegiatannya yaitu kerjasama dengan China Coal Transportation and Distribution Association, yaitu memborong batu bara yang ada di Indonesia. Ketiga, apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Meningkatkan ekspor batu bara dari Indonesia ke China. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara tersebut. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan gambar yang kedua. Pelakunya tertera di situ Arab Saudi dan Indonesia. Kegiatannya itu yaitu dengan positif eksploitasi.
Nah, apa sih tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Tujuannya itu untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi dari kedua negara. Menurut Indonesia itu sendiri, negara Arab Saudi ini merupakan mitra yang penting bagi Indonesia dari segi perdagangan, ekonomi maupun usaha. Mengapa seperti itu? Karena sudah dipastikan bahwa Indonesia menjamin produk-produk dari negara Arab Saudi itu halal, karena sebagai negara atau hampir rata-rata penduduk dari Arab Saudi itu beragama Muslim. Oleh sebab itu, Indonesia melakukan investasi perdagangan, ekonomi maupun usaha karena Indonesia menganggap bahwa Arab Saudi ini merupakan mitra yang penting bagi Indonesia. Terus untuk kelompok 2. Ya, benar. Gambar 2 itu pelakunya adalah Arab Saudi dan Indonesia. Kerjasamanya itu kegiatannya itu adalah kegiatan investasi. Tujuannya mereka melakukan kegiatan MOU atau perjanjian kerjasama terkait infrastruktur, keamanan, lalu budaya, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan infrastruktur maritim. Nah ini Pak Jokowi lagi melakukan kunjungan kerja pertama di tanggal 4 dan 5 ke Arab Saudi selama pandemi COVID-19. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang nomor 2, faktor-faktor yang mendorong kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang pertama kita lihat gambar yang pertama, Cina borong batu bara dari Indonesia sebesar 200 juta ton. Apa sih faktor-faktor yang mendorong? Yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara tadi, kerjasama bilateral. Jangan kesel ya. Oke. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Cina kan membutuhkan batu bara ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan sumber daya alam. Karena di Cina nggak ada, makanya dibeli dari Indonesia. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu negara Indonesia tadi. Dari gambar yang nomor 2, kita lihat di situ ada gambar Arab Saudi menjadi sinyal positif investasi. Apa faktor-faktor pendorong kerjasama tersebut? Yaitu yang pertama, untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi kedua negara, yaitu Indonesia dengan Arab Saudi. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menangani masalah keamanan internasional seperti terorisme yang saat ini sedang marak masuk di Indonesia. Kemudian yang keempat, meningkatkan kerjasama bilateral juga dalam bidang ekonomi, perdagangan, infrastruktur, maritim, dan pertanian. Sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, kasih aplaus. Iya, mantap sekali, benar. Faktor pendorong dari kerjasama ekonomi internasional ini ada, pertama itu adalah pasti perbedaan sumber daya alam. Lalu keinginan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lalu terjadinya era globalisasi, sudah pasti ya karena kita tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, lalu ada keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Seperti tadi ada kerjasama dalam bidang infrastruktur, pertanian, ya kan? Lalu maritim, lalu ada pendidikan, perdagangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, aman? Masuk ke pertanyaan nomor 3 akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Silakan, Nakku. Pertanyaan yang ketiga, uraikanlah faktor-faktor yang menghambat kerjasama ekonomi internasional. Nah, jadi selain ada faktor yang mendorong kerjasama, ada juga yang menghambat kerjasama ekonomi internasional. Seperti perbedaan mata uang setiap negara. Jadi dengan perbedaan mata uang setiap negara itu bukan hanya selain berbeda namanya, nilainya juga berbeda. Jadi itu dapat menghambat kerjasama ekonomi internasional. Jadi katakanlah seperti mata
kalau mekanisme US dollar. US dollar, oke. Baru kualitas sumber daya manusia yang rendah. Oke. Membuat produktivitas ekonomi berjalan melambat. Oh, stagnan, oke. Dan yang terakhir adanya organisasi ekonomi regional. Maksudnya di sini di suatu kelompok itu, kelompok ekonomi regional itu sudah ada peraturan. Jadi kelompok kerjasama ekonomi dengan negara lain kesulitan karena udah ada peraturan yang mengikat di sini. Oke, benar. Kasih dulu aplaus untuk kelompok 4. Oke, benar yang dikatakan. Adapun faktor penghambat dari kerjasama ekonomi internasional itu yang pertama, perbedaan mata uang asing. Jauh dulu ke negara yang lain, tetangga kita aja. Ringgit Malaysia dengan Indonesia sudah berbeda kan? Selain namanya aja berbeda, tapi nilainya juga sudah berbeda. Maka seperti yang dikatakan Jerry tadi, kelompok 4 dikatakan apa? Bahwa satuan mata uang untuk perdagangan dunia itu ada US dollar. Oke, lalu yang kedua itu tadi kualitas sumber daya yang rendah. Terutama manusia gitu kan. Karena nggak semua sumber daya kita ini bisa diolah oleh manusia kita sendiri. Harus didatangkan dari luar negeri. Nah, lalu ada organisasi-organisasi ekonomi regional tadi yang seperti katakan kelompok 4 bahwa setiap organisasi pasti harus ada peraturan yang harus ditaati. Itu juga kan menghambat kan? Nah, nanti kalau di perdagangan internasional nanti kita akan bahas itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, kita pertanyaan terakhir. Nah, kelompok 5 akan merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan nomor 4. Siapa yang presentasikan? Bene malu-malu ini. Kalau si Edi enggak lagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini adalah kerjasama internasional adalah yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Seperti gambar 1 yang tadi, Cina borong batu bara 200 liter ton, yaitu antara Cina dan Indonesia. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai peluang investasi bagi investor dari Cina yang sudah dikenal sangat maju dalam penguasaan teknologi pengolahan batu bara. Begitu juga dengan gambar kedua, Arab Saudi sinyal positif investasi. Di situ Indonesia menganggap Arab Saudi sebagai mitra strategis bagi peningkatan kerjasama bilateral di ekonomi, di bidang ekonomi, perdagangan, dan diharapkan dapat meningkatkan investasi. Jadi kegiatan dari dua gambar tersebut dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain yang bertujuan dengan sama-sama untuk. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 5. Iya, benar. Nah, dari gambar tadi dijelaskan bahwa beberapa negara atau Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Arab Saudi melakukan kerjasama itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, sehingga mereka bekerja sama bukan karena salah satunya aja diuntungkan, tapi harus simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Oke, terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah berpartisipasi. Maka sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, maka ada pertanyaan? Jelas semua? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu akan tanya dulu. Nah, pemateri kita tadi sebelumnya, siapa yang ingat pengertian dari kerjasama ekonomi internasional? Oke, Aldi. Kerjasama ekonomi internasional itu seperti yang saya bilang tadi, kerjasama itu merupakan interaksi yang dilakukan oleh seseorang. Nah, karena dia internasional, jadi dia bersifat lebih mencakup luas. Jadi kerjasama internasional itu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara untuk melakukan kegiatan kerjasama. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Siapa yang ingat manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Oke, silakan. Yang jarang ini, Ipan. Oke, tunggu ya, Hedi. Oke, silakan.
mencukupi kebutuhan dalam negeri. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Memperluas lapangan pekerjaan. Memperluas lapangan pekerjaan. Meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan pendapatan negara. Terjadinya alih teknologi. Iya, terjadinya alih teknologi. Sudah diambil semua ya Hedi ya. Mungkin tadi sama jawabannya. Tapi tepuk tangan untuk kalian berdua. Oke, sekarang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang bilateral siapa? Yang bisa menjelaskan? Oke, Jeremia. Kerjasama ekonomi bilateral itu adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya? Contohnya seperti Indonesia Malaysia, Indonesia Cina, Indonesia Rusia, dan Oke, mantap. Kasih aplaus. Kerjasama regional. Oke, Yohana. Kerjasama regional itu artinya kerjasama yang dilakukan dalam suatu lingkupan kawasan. Antar yang di dalamnya itu kan di dalam satu kawasan itu kan banyak negaranya kan. Nah itu melakukan kerjasama. Contohnya itu seperti ASEAN. ASEAN. Oke, mantap. Kasih aplaus. Antar regional. Yang antar regional, Sintan. Regional itu kerjasama antara beberapa negara yang berada dalam satu kawasan subkawasan. Iya, subregional ya. Subkawasan atau negara tertentu. Oh iya, benar. Contohnya itu seperti kerjasama 3 negara tadi. 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mantap Arajuku. Tepuk tangan untuk Arajuku dan Osintan. Itu tadi subregional. Yang Ibu tanya sekarang antar. Tadi subregional yang dijawab Osintan Nelly. Yang antar regional? Antar kawasan satu dengan kawasan yang lain. Oke, siapa? Oke, Dea. Oke, silakan Dea. Global. Itu multi nak. Yang antar regional. Oke, si Samuel Harajuku. kerjasama antar regional itu kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan beberapa negara di kawasan lain. Oke, berarti kawasan yang satu dengan kawasan yang lain. Contohnya ASEAN dengan Uni Eropa. Kasih aplaus untuk Samuel Harajuku. Oke, sekarang tadi kan Dea udah jawab yang multilateral kan? Oke, silakan. Itu aja lah kamu jelaskan Dea. Oke, silakan. Iya, kerjasama yang bersifat global atau internasional tanpa dibatasi wilayah. Contohnya Bank Dunia. Oke. Nah, kalau berdasarkan lapangan usaha, siapa yang buat contohnya? Siapa yang bisa? Lapangan usaha. Berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan. Contohnya tadi apa? Apa? OPEC. Yusuf, benar. Kasih aplaus untuk Yusuf. Oke. Mantap-mantap ya. Semuanya berarti masuk semua pembelajaran hari ini. Nah, maka kita akan simpulkan secara bersama. Tadi pengertian kerjasama ekonomi internasional itu tadi. Nah, itu kerjasama antar satu negara dengan negara lain. Dengan catatan saling menguntungkan. Jangan sampai ada salah satu pihak dirugikan. Itu yang pertama. Lalu manfaatnya tadi apa? Manfaatnya tadi apa? Meningkatkan produktivitas dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, mempercepat alih teknologi, meningkatkan pendapatan negara, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Good job. Nah, bentuk-bentuknya tadi, kalau bilateral kerjasama antar dua negara, contohnya Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Korea. Lalu sekarang kerjasama regional, satu wilayah. Contohnya tadi apa? ASEAN. Nah, tadi sudah regional, sekarang subregional. Beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya tadi? Iya, Indonesia, Malaysia, Singapura atau Belgia, Belanda dan Luxembourg atau Benelux. Nah, sekarang antar regional.
Oke, Uni Eropa dan ASEAN, bener. Kawasan satu dengan kawasan lain. Lalu ada multilateral, iya kan? Kalau multilateral sudah tidak dibatasi lagi oleh wilayah. Contohnya tadi ada PBB, bukan baris-baris ya. WHO. PBB tadi apa? Perserikatan Bangsa. WHO dalam bentuk kesehatan dunia, ya kan? ILO tenaga kerja, PAO, FAO, pangan, organisasi pangan, iya kan? Lalu ada OPEC, iya, pengekspor minyak. Oke, itulah materi kita hari ini. Maka materi kita sudah selesai. Untuk minggu depan materi kita adalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lanjutannya ini. Oke, tugas nanti kamu lihat e-learning. Ya, lihat e-learning, jawab, ada kurang lebih 10 soal, 5 PG dan 5 esai. Ya, e-learning. Nah, untuk doa siapa yang bawah? Cynthia, silakan Cynthia. Ambil posisi berdoa anakku. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ibu pamit undur, tetap jaga kesehatan dan tetap prokes. Nah, terima kasih untuk partisipasinya untuk hari ini. Sarangeo. Nah, oke, siapkan. Kepada Ibu Guru, hormat gerak. Selamat siang. Sama-sama. Kasih dulu aplaus untuk kita semua. Thank you.